Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Januari 2021. Semoga semuanya tetap sehat, kemudian tetap semangat, dan jangan lupa terus jaga kesehatan, jaga keluarga, dan terus berjuang. Hari-hari ini tentu kita masih terus harus meningkatkan semangat bersama di dalam rangka agar seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai komunitas itu bisa terwujud dengan baik. Yang paling sederhana misalnya semoga vaksin itu lancar gitu kan, terus kemudian juga aman. Makin hari insya Allah kan makin terukur gitu, karena makin banyak yang dilihat reaksinya terhadap vaksin itu, dan mudah-mudahan yang tadinya takut, ragu gitu kan, jadi lebih punya keberanian, kemudian juga lebih belajar lah, artinya belajar terhadap alergi yang ada dirinya, belajar terhadap yang sudah divaksin, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang nggak perlu gitu atau tidak terduga. Dan itu penting karena ini terjadi kepada jutaan orang. Sisi lainnya, kita juga melihat gitu kan, bahwa Presiden Republik Indonesia itu sendiri di negeri ini duluan gitu kan, jadi sudah jadi contoh yang baik gitu, apalagi sudah 2 kali beliau melakukannya. Jadi itu sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan keberanian, dan menjadi contoh gitu. Nah, sehatnya Pak Presiden, keberanian Pak Presiden itu juga menurut saya wajib kita contoh gitu. Kita perlu sehat, perlu semangat, kemudian juga seperti itulah ininya. Sisi lain, ketika saya menyampaikan juga misalnya ada perbedaan pendapat, kenapa beliau sampaikan rasa syukur, tapi di sisi lain juga menyampaikan rasa prihatin. Saya selalu mengajak sekarang, marilah kita lihat segala sesuatunya nih secara tajam, kemudian juga utuh. Jadi mata kita jangan hanya melihat satu titik gitu kan, tapi melakukan penilaian itu secara utuh gitu kan. Jadi pikiran, perasaan, analisis, persepsi, dan yang lain-lain, sehingga kita bisa melihat semuanya lebih terbuka, kemudian juga lebih tajam dan lebih tepat. Itu saya harapkan bersama. Nah, kita nih masih terus melihat bahwa perbedaan pendapat itu terjadi dan luas ya, karena itu pasti terjadi karena negara kita ini sekarang memang terbuka gitu kan, pendapatnya terbuka. Di negara-negara yang tertutup tentu perbedaan pendapat itu tidak meluas, tidak terbuka. Jadi belum tentu banyak orang tahu itu kan soal perbedaan pendapat dan yang hal-hal yang seperti itu. Dan banyak orang juga menyampaikan dalam menghadapi pandemi ini, justru yang tidak banyak berbeda pendapat itulah yang bisa tepat tangguh dalam mengatasi persoalan itu gitu kan. Walaupun ada contoh Thailand yang lagi ada beda pendapat juga tapi berhasil gitu. Nah, berhasilnya itu kalau kita lihat kenyataannya, Thailand itu juga sempat kemarin kan digoyang soal kerajaan itu, tetapi tetap teguh semuanya, dan ternyata dalam menangani pandemi ini jauh lebih berhasil dari banyak negara. Kemudian juga Korea Utara, Cina, kemudian juga Vietnam juga termasuk yang berhasil, walaupun yang
paling berhasil itu Selandia Baru, negara yang demokratis tetapi kelihatannya tidak mengumbar kebebasannya. Itu yang paling berhasil gitu kan. Singapura tuh menarik buat kita walaupun jumlah penduduknya jauh lebih sedikit, tetapi juga berhasil. Dan Malaysia kalau kita mau lihat, di Indonesia ini banyak Melayu gitu kan, artinya rasnya mirip-mirip, juga ada Cina, Indianya. Malaysia juga cukup berhasil walaupun memang luasnya atau jumlah penduduknya dibanding Indonesia bisa jadi hanya 1/7-nya begitu, tetapi cukup berhasil. Nah kita mari kita sekarang lebih fokus bahwa perbedaan pendapat ini dikelola dengan baik gitu. Nah karena perbedaan pendapat itu dikelola dengan baik, semoga justru inilah yang kita jaga agar perbedaan pendapat itu tidak masuk ke fase-fase mengembangkan kebencian. Jadi kebencian terhadap ras, kebencian terhadap suku, kebencian terhadap bangsa, dan kebencian terhadap pemikiran gitu. Jadi kebencian itu dan kemarahan itu alangkah baiknya dikelola justru kebencian dan kemarahan itu dikelola untuk memperbaiki. Jadi misalnya kebencian dan kemarahan itu justru dikelola untuk memperbaiki kemiskinan misalnya. Kebencian dan kemarahan itu dikelola untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Kebencian dan kemarahan itu justru dilakukan memperbaiki untuk memperbaiki kebodohan gitu kan. Jadi kebencian dan kemarahan itu dikeluarkan, dikelola justru memperbaiki keadilan. Jadi sekarang itu diusahakan kita semua untuk berhati-hati tidak saling membakar, karena saling membakar itu pada kenyataannya memang akan menghanguskan dan membuat yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu gitu kan. Jadi kita perlu lebih bijaksana dan lebih tajam melihat semua ini. Saya sangat meyakini bahwa kalau di dalam kenyataan yang ada sekarang, ketika melihat umat manusia itu berkaum-kaum ya, jadi ada Afrikan, ada Arabian, kemudian ada Arya gitu kan, ada Persia ya, ada Arab, ada orang-orang Eropa lah kalau bicara geografis, kemudian ada orang Scotland, Viking gitu kan, ada Melayu, ada Cina, ada bangsa Korea, Jepang gitu kan, yang berdasarkan geografis. Itu sebetulnya saya meyakini bahwa memang manusia itu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran gitu, berkaum-kaum. Nah, yang hari ini misalnya saya belum match ya antara keyakinan dengan penelitian itu gitu kan kalau dalam keyakinan beragama, maka umatnya itu awalnya Adam dan ada Hawa gitu kan, dua. Nah, dua itu diturunkan ke bumi ini. Nah, ini barangkali secara sains perlu terus pelan-pelan ditemukan gitu kan. Apakah dua itu memang hanya dua orang, atau justru dua ini di setiap kaum dua gitu kan. Jadi saya yang terputus linknya, karena Al-Quran itu banyak sekali membuktikan di kemudian hari, terbuktikan, maksud saya bukan membuktikan, terbuktikan di kemudian hari, apakah itu bintang pengetuk yang 1400 tahun kemudian terbukti ketika dia di angkasa luar gitu kan, itu pesawat ulang-alik itu ada yang mengetuk. Kemudian juga ada juga yang terbuktikan sekian ribu tahun kemudian ketika
ada laut yang terpisah gitu kan. Kemudian juga ada yang terbuktikan di kemudian hari juga ribuan tahun kemudian ternyata penciptaan manusia itu seperti itu gitu kan. Jadi Al-Quran memberitakannya jauh sebelum penelitian sampai ke situ. Udah hidup di dalam ruang yang kokoh dan yang lain-lain itu kan. Jadi banyak hal-hal yang diberitakan oleh Al-Quran itu terbuktikan ribuan tahun kemudian. Dan saya meyakini seluruh kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril atau melalui caranya itu, seluruhnya agama samawi itu terbuktikannya adalah ribuan tahun kemudian rata-rata, atau bahkan ada juga yang lebih pendek mengenai kehidupan manusia. Tapi intinya adalah yang diberitakan itu benar. Nah, jadi kembali ke yang masih jadi pertanyaan saya gitu kan, yang harus dicari itu tadi ketika saya sampaikan, saya meyakini memang manusia itu diciptakan berkaum-kaum dan masing-masing kaum harus saling belajar sesamanya. Nah, di sisi lain itu juga Allah menciptakan umat manusia itu awalnya itu adalah Adam dan Hawa. Nah, yang mudah-mudahan nanti terbuktikan itu apakah Adam dan Hawa ini untuk seluruh makhluk di muka bumi ini gitu kan, atau Adam dan Hawa ini justru untuk di setiap kaum. Itu yang saya kira secara sains mudah-mudahan ke depan bisa terbuktikan. Tetapi pengetahuan atau berita yang disampaikan bahwa umat manusia itu wajib saling belajar dan bekerja sama serta menyayangi sesamanya, itu saya kira sesuatu hal yang sungguh penting, dan itulah yang mari kita pegang. Jadi di sisi itu kita perlu memperdalamnya. Nah, sisi yang lainnya lagi, ketika saya belajar ilmu material gitu kan, jadi berdasar di metalurgi lah, atau sekarang itu ya material lebih tepat, sesuatu itu akan menjadi tangguh itu ketika dicampur gitu kan. Misalnya ketika besi Fe ya itu tanpa O2 atau tanpa nikel, tanpa krom, tanpa mangan, itu tidak akan kuat seperti yang kita kenal sekarang ini gitu kan. Tetapi ketika itu dicampurkan, kekuatannya itu bertambah dan menjadi macam-macam. Ada kuat dari tarik, kuat dari patah, kuat dari karat, kuat dan dari macam-macam. Begitu juga ketika kita bicara ukuran yang besar, ukuran yang lebih kecil dan yang lain-lain, ketika dipadatkan itu juga akan membuat jadi lebih tangguh gitu materialnya. Dan ketika dia menghadapi panas, kemudian didinginkannya pelan-pelan atau didinginkannya cepat, atau didinginkannya dengan oli, dengan air, dengan udara, itu berbeda-beda, masing-masing punya kekuatan sendiri. Nah, saya ingin bicara ini yang soal sains tadi dengan cerita umat manusia itu, saya melihat bahwa sesungguhnya setiap bangsa itu, saya yakini bahkan setiap pribadi itu punya keunggulan. Jadi sesungguhnya kenapa kebencian, kemarahan itu tidak boleh kepada orang, kepada sesama, justru harus diluapkan kepada kekurangan dalam rangka memperbaiki bersama, umat manusianya bekerja bersama. Itulah yang saya harapkan muncul keunggulan dari kerja sama umat manusia itu yang luar biasa. Kita tahu misalnya beberapa puluh tahun yang lalu Afrika itu gundul juga, habis hutannya, kemudian kering dan yang lain-lain. Tapi ketika dia bekerja sama, mulai hijau kembali, mulai ditemukan teknologi, mulai ditemukan yang lain-lain. Begitu juga ketika datang bangsa yang lain ke sana gitu kan, yang lebih jago
ilmu keuangan, berdagang, maka tumbuh lagi. Nah, persoalan kemudian adalah di peradaban umat manusia ini itu kita harus jujur bahwa karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri untuk kehidupannya, apalagi untuk kenyamanannya. Dan di satu sisi kita juga harus terbuka bahwa keserakahan itu luar biasa. Maka pada kenyataannya kehidupan itu bertarung, saling menaklukkan, saling menguasai, dan muncullah the winner takes all. Nah, the winner takes all ini ketika kita lihat lebih jauh gitu kan, atau sejauh, ketika lihat sejauh itu memang gara-gara the winner takes all maka peradaban tumbuh. Segala sesuatu bisa lebih cepat dikerjakan, kemudian yang menang inilah yang bisa menguasai. Dan ketika yang menang ini bijaksana, maka makmurlah, apakah itu pemerintahan di sebuah negeri, sebuah desa, sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah kawasan, ataupun lebih luas lagi. Jadi ketika orang-orang bijak itu yang menang, yang ini itu bisa jadi baik. Tapi di sisi lain prinsip the winner takes all ini itu juga karena mengembangkan segala sesuatunya untuk diambil, dikeruk, kemudian dikuasai. Nah, sisi yang lain yang bahaya adalah inilah juga yang menghancurkan berbagai lingkungan hidup di berbagai belahan bumi. Itu karena tadi itu di satu sisi kekayaan itu dikeruk untuk membangun dan diharapkan untuk kemakmuran, tapi di sisi lain ketika itu dilakukan dengan cara yang serakah dan luar biasa, untuk mengumpulkan kekayaan itu juga ini bisa, dan pada kenyataannya gitu kan, menghabisi lingkungannya. Jadi, dan terbukti itu ketika yang punya kekayaan luar biasa atau menguasai kekayaan bumi ini secara luar biasa, apakah itu di seluruh dunia, itu bisa jadi 10%. Begitupun di setiap negeri bisa jadi hanya 10%. Itu sudah menguasai kekayaan negerinya. Nah, inilah yang diharapkan, bukan untuk direbut kemudian dibagi ratakan, bukan begitu. Atau juga tadi seperti saya bilang diambil gitu kan, bukan begitu, karena kalau diambil gitu kebencian dan kemarahan yang keliru yang dikembangkan. Tapi justru yang harus terjadi ini adalah kesadaran untuk bekerja sama dan saling menghidupi, ini yang perlu dikembangkan, sehingga sesungguhnya di mana-mana itu justru tumbuh dan saling bekerja sama itu dalam rangka memakmurkan kehidupan itu sendiri. Nah, saya ulang, yang di pengetahuan saya masih putus atau saya kira perlu jadi pelajaran umat manusia itu dari sisi memang diciptakan berkaum-kaum tadi, kemudian sisi lain itu adalah Adam ini dan Hawa yang turun ke bumi. Jadi kalau dari dua ini nanti bagaimana dia migrasinya sehingga muncul berbagai bangsa-bangsa, walaupun memang ini pasti juga ada sebetulnya gitu kan, atau justru diciptakannya Adam dan Hawa ini pada kaum ini gitu kan. Jadi ini diskusi saya mengajak diskusi, dan kalau nanti yang sudah ada informasinya, ada ilmunya, ini bisa saling melengkapi. Seperti itu. Nah, di sisi yang lainnya barangkali kita wajib terinspirasi juga oleh diskusi-diskusi yang sesungguhnya sangat inspiratif itu kan. Misalnya saya sendiri sekarang berterima kasih lah sama Om Deddy Kobuzir gitu kan. Jadi Mas Deddy atau Kang Deddy Kobuzir yang dalam beberapa diskusinya dengan beberapa tokoh-tokoh gitu kan, itu justru
menjadi inspirasi dan galian pengalaman maupun pengetahuan untuk saya terutama gitu kan. Dan saya dilihat sampai 2 juta orang, sekian orang tuh luar biasa banget. Nah, ini termasuk sebetulnya ketika Om Deddy Corbuzier ngobrol lah sama Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Jadi di podcastnya itu misalnya Kang Deddy Mulyadi dengan Deddy Corbuzier berbicara soal koswara ya, kakek koswara. Itu sebetulnya contoh yang paling nyata itu kakek koswara itu dari sengketa tanah itu contoh yang paling nyata. Jadi saya kan selalu menyampaikan tentang di FKMT itu perampasan tanah gitu kan. Jadi yang nggak ada hubungannya, yang ngambil tanah pakai akal-akalan pasti ada pidananya, penggelapan, penipuan dan yang lain-lain. Walaupun di titik tertentu keluar surat dari BPN-nya itu asli gitu kan. Jadi di situ sebetulnya persoalannya, tapi di bawahnya itu pasti tadi itu pidana. Nah, kakek koswara itu menceritakan itu murni itu sengketa. Jadi kakek koswara diceritakan punya dua istri pertama dan istri kedua, masing-masing punya 5 anak gitu kan. Kemudian akan menjual tanahnya, anaknya nggak setuju, kemudian bertarunglah di pengadilan dan anaknya yang justru pengacara menurut Kang Deddy Mulyadi itu meninggal gitu kan. Jadi itu contoh sengketa yang nyata. Jadi saya mengajak bangsa ini untuk memahami ini sengketa. Nah, ketika dipahami itu sengketa, ya jelas ada keluarganya, ada hubungan bisnisnya. Nah, kalau itu nggak ada, ya perampasan, tiba-tiba ngambil dan yang lain-lain itu gitu kan. Jadi ini untuk memudahkan, mungkin Prof. Mahfud juga bisa lihat itu cerita kakek koswara itu gitu kan. Juga Pak Sofyan Jalil bisa lihat itu gitu kan. Jadi marilah persoalan-persoalan ini kita sederhanakan. Begitu juga hakim, begitu juga polisi, sederhanakan itu gitu. Jadi jangan persoalan itu malah dilihat dari berbagai sudut, seperti multifaset tadi, tetapi bukan tuntas. Nah, itu di tengah sehingga ini muter. Dan kita dengar sendiri ketika Pak Jokowi ngobrol atau diskusi dengan Pak Mahfud soal perampasan tanah gitu kan, gimana nyelesainnya. Nah, akhirnya keluar negara bukan tidak menyelesaikan, tapi ruwet, malahan lompat ke reforma agraria gitu kan. Jadi land reform lah yang sebetulnya kalau bicara untuk perampasan tanah tuh kejauhan. Walaupun Pak Jokowi sebetulnya sekarang sudah dan sedang melakukan land reform itu dengan sertifikasi dan membagikan lahan-lahan yang tadinya dikelola oleh perusahaan, ketika habis itu diberikan kepada masyarakat. Itu sedang berjalan sebetulnya land reform model itu. Nah, saya mengajak kita tidak ke bawah lebih jauh ke arah yang kita sendiri nanti ujungnya bingung gitu kan. Jadi ada baiknya itu soal kakek koswara dan perampasan tanah itu disatukan dalam sebuah diskusi sehingga itu clear. Nah, kembali ke Kang Deddy Mulyadi, saya kira contoh kehidupannya beliau dari kecil ini sungguh luar biasa dan menginspirasi. Nah, saya sendiri sebetulnya dengan Mima ya, Irma Huta Barat gitu kan, Mbak Irma Huta Barat, kemudian juga dulu Aris Basin, kemudian Yudianto Hasan, Agus Mulyadi dan teman-teman, Maro juga teman-teman dari Bandung gitu kan, juga ada yang ahli bambu. Kita sempat bolak-balik ke Purwakarta ketika Kang Deddy jadi bupati. Niatannya pengen bikin sesuatu yang menarik, jangka panjang lah, tapi ya sejarah artinya ketika itu niat baik ini belum bisa terwujud lah. Nah, saya jadi kenal lah sama Kang Deddy itu, maksud saya bagaimana dia ingin menumbuhkan sesuatu yang bisa memperbaiki banyak hal gitu kan, masyarakat, kehidupan dan lain-lain.
ini contoh yang sungguh baik sekali buat Indonesia ya, baik banget ini. Nah, jadi saya kira Kang Deddy sekarang di DPR, dia sih sabar aja tuh kelihatannya. Yang penting dia bisa nolong, ngabdi aja tiap hari. Kemarin dia maju gubernur dengan Deddy Miswar ya, dia wakilnya Deddy Miswar. Ya, rupanya memang Jawa Barat menginginkan Kang Emil, dan ketika pandemi ini terjadi, Kang Emil kelihatannya juga memang pas juga gitu kan. Kang Deddy sekarang di DPRD ini pas juga gitu kan. Jadi, nah mudah-mudahan nih seperti Kang Deddy ini bagus banget nih kalau jadi Menteri Pemuda Olahraga gitu kan, supaya lebih greget nih bangsa ini nih. Di tengah pandemi seperti ini gitu kan, ya orang seperti itu pernah jadi bupati, pernah jadi, itu pasti dalam rangka menginspirasi. Dan kalau kita lihat hari-hari ini gitu kan, kembali tadi yang berkaum-kaum gitu kan, sebelumnya kan Indonesia kalau kita mandang sebuah bangsa ini lucu bangetnya itu 2014 untuk pemilihan presidennya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. 2019 Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo, wakilnya aja beda-beda. Emang di Indonesia cuma ada 2 orang gitu kan. Kan banyak sebetulnya, bukan berarti kita tidak mensyukuri proses yang sudah berjalan gitu kan ya, atau apa. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa itu mudah-mudahan cukup di situ gitu kan. Walaupun Pak Rizal Ramli dan teman-teman gitu kan gagal untuk bicara electoral threshold untuk presiden lah ya, itu 0. Karena kalau 0 bisa lebih banyak lagi. Nah, tapi saya bukan pengen bicara pengen banyak atau sedikit gitu kan, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana bangsa ini justru memberikan kesempatan kepada orang-orang yang akan dipilih yang terbaik untuk negeri ini bisa ke posisi itu. Nah, hari-hari ini kalau kita terbuka memandang untuk 2024 itu di sisi masyarakat itu makin banyak sebetulnya tokoh yang bisa maju kalau diberi kesempatan terbuka. Barusan Deddy Mulyadi sebutin walaupun oke lah, beliau baru bupati gitu kan, sekarang di DPR. Nah, tapi ketika diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi jadi Menteri Olahraga itu, ini akan muncul lagi tokoh. Kenapa akan muncul lagi? Akan mendampingi, contoh misalnya Sandi ini menarik juga gitu kan, Sandi Uno. Tetapi ini ada yang menarik juga, Erlangga Hartarto gitu kan, itu juga bisa jadi contoh yang baik juga gitu. Tapi di sisi yang lainnya lagi, misalnya kita lihat Prof Mahfud juga bisa juga maju gitu kan. Nah, di sisi yang lainnya lagi juga, misalnya kalau kita lihat sekarang, jangan-jangan Budi Gunawan juga bisa berprestasi, berhasil nanganin pandemi, itu bisa maju juga gitu kan ke depan gitu kan. Tetapi yang diam-diam itu menjadi wakilnya misalnya bisa juga Caimin gitu kan, bisa maju juga ke depan. Kemudian juga Mas Soeharto Monoarfa gitu, yang Bappenas bisa maju juga gitu kan. Ada Bu Sri Mulyani juga gitu kan, bisa maju juga. Nah, sisi lain ada Pak Ganjar, ada Pak Anies gitu kan. Jadi maksudnya dari situasi yang terjadi ini, ketika dibuka semuanya oleh Pak Jokowi untuk berprestasi, maka negeri ini semoga mendapatkan calon pemimpin yang lebih banyak dengan alternatif yang lebih beragam. Kemudian juga mudah-mudahan partai-partai ini tidak merekayasa, mohon maaf nih, yang penting mereka yang menentukan, kemudian mereka bisa mengendalikan gitu kan. Jadi saya tidak ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi dikendalikan gitu kan, karena kita mesti jujur, dalam politik itu memang bertahap dan butuh ketekunan sama kekuatan. Jadi di 2014 itu posisinya Pak Jokowi pasti berat banget dibanding 2019 ini gitu kan, setelah beliau memimpin 5 tahun. Nah, saya menyampaikan ini 2014 sampai 2019 itu adalah pengorbanan sesungguhnya untuk
sulit melakukan manuver-manuver yang luar biasa karena jadinya pun itu pengaruh wakil presidennya besar sekali, Pak Yusuf Kala. Kemudian pengaruh Pak Luhut, pengaruh Pak Hendro Priyono dan yang lain-lain, Pak Wiranto, Bu Mega, itu besar sekali. Nah, di 2019 ini saya sampaikan tadi, ini mulai dibukain ini juga mudah-mudahan didukung oleh seluruh bangsa sehingga nanti munculnya banyak gitu. Jadi orang nggak bisa mesti A atau B gitu. Jadi Pak Ganjar silakan terus, Bu Khofifah silakan terus, di Sulawesi Selatan juga Pak Nurdin Abdullah silakan terus. Itu kan jadi menunjukkan keahlian dan kemampuannya, sehingga calon itu banyak dan itu merit gitu kan, jadi memang dari bawah terus naik ke atas. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, kita mesti nerima keberagaman itu gitu kan. Jadi toleransi itu bukan toleransi membiarkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya di sekeliling Anda ada judi, ada mabuk-mabukan, ada yang ajaib-ajaib lah, ada terorisme. Karena Anda toleransi, Anda biarin itu kan. Jadi bukan itu gitu kan. Jadi toleransi itu adalah toleransi kepada hal-hal yang hakiki. Jadi toleransi itu bukan toleransi setiap hari mau naik 50.000 juga yang COVID kita biarin gitu kan. Kayak kita bertoleransi aja nungguin itu kan ya, apalagi gitu kan ya toleransi aja dibiarin aja, bukan itu. Tapi toleransi itu adalah toleransi terhadap pemikiran yang baik, beda pendapat. Toleransi itu terhadap tadi itu perbedaan agama, suku, bangsa dan yang lain-lain. Nah, karena kita meyakini alam semesta ini diciptakan memang beragam dan kita harus saling belajar justru mencari mana yang terbaik, dan dengan yang terbaik itulah kita melangkah secara bertahap ke depan bersama-sama. Dan itu sebetulnya kalau kita ingat ya, kita bedah di Pancasila itu disampaikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tadi itu yang beda-beda itu nanti diharapkan muncul wakil-wakilnya. Kemudian itulah yang orang bijak, pinter dan yang lain-lain itu yang bersama itulah yang menelurkan kebijakan itu tadi, hikmah kebijakan itu. Jadi bangsa ini, saya ulang lagi, tidak mengenal kebencian, kemarahan dan yang lain-lain, tetapi selalu bermusyawarah. Ini pun disampaikan dalam rangka bermusyawarah. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, marilah kita juga sekarang dengan teknologi ini misalnya melihat bahwa podcast atau YouTube atau ya apa yang saya sampaikan ini bagian daripada musyawarah, sharing. Tentu kita yang di luar ini tidak bisa ikutan langsung mengambil keputusan gitu kan, tapi kan sangat baik juga ketika memberikan pendapat, dan ini juga didengar di ini kan ujung-ujungnya tergantung alam semesta juga gitu kan. Maksudnya kan tidak mungkin juga setiap orang bisa didengar jutaan orang gitu kan. Sehingga seperti saya sendiri setahun ini gitu kan berusaha menyampaikan pemikiran-pemikiran, pendapat itu alhamdulillah sudah mulai belasan ribu ya kalau dilihat yang melihat gitu kan. Dan kalau pengalaman saya dulu ketika keliling gitu kan bicara tidak hanya di UI di mana alma mater saya melatih atau sharing lah ya lebih tepat, kepemimpinan terhadap pemimpin mahasiswa gitu kan, atau pemimpin organisasi kemahasiswaan, keliling apakah itu ke Riau, ke Jogja, ke Bandung dan ke berbagai wilayah di negeri ini gitu kan, termasuk juga di UI sendiri atau di Gajah Mada atau di universitas yang lainnya. Kalau saya lihat 16.000 ini alhamdulillah banyak gitu kan. Walaupun dibandingkan Om Deddy ya kecil banget saya gitu kan. Saya baru belasan ribu, sedangkan beliau dan yang lain-lain itu Atta Halilintar gitu kan. Kemudian Raffi itu atau Mardigu gitu kan, itu udah jutaan, jauh lah. Tetapi saya ingin menyampaikan
mari kita bersemangat menyampaikan ini. Bukan ingin menyaingi jutaan itu, enggak, bukan itu. Tapi mari kita melakukan pengabdian gitu kan. Biarlah nanti pemikiran kita yang berbeda-beda ini didengar, tetapi dalam konteks tadi saling memperkuat persatuan kita gitu kan. Menjaga kemanusiaan yang beradab di negeri ini, dan kita mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan kehidupan berbangsa ini dilandasi kuat oleh prinsip-prinsip keimanan kepada Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi seperti itu. Jadi belasan ribu itu menurut saya alhamdulillah, dan itu sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan juga dengan teman-teman ikutan denger gitu kan, walaupun ada yang bilang Kang kok panjang-panjang begini, seperti orang terpaksa harus sampai ujung, selalu dengerin sampai ujung. Saya sampaikan ya memang saya ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk diskusi paparan, dan ini jauh lebih pendek. Ketika misalnya saya bicara di kelas itu rata-rata ditahan dulu ya, bisa sampai 3 jaman tuh. Jadi menyampaikan materi ini, kemudian diskusi, dan itu bisa 3 jam atau 2,5 jam lebih lah ketika keliling itu. Jadi saya selalu minta waktu, dan kalau nggak menarik ya udah 1 jam selesai gitu kan. Tapi ketika ditanya lagi di ini itu rata-rata panjang gitu kan. Nah, di sini saya sengaja sebetulnya sudah memadatkan, dan topiknya beda-beda. Jadi macam-macam topiknya. Nah, mudah-mudahan di-subscribe gitu kan, disebarkan lagi. Kemudian juga ada yang ngasih komentar sehingga saya tahu di daerah ini gitu kan, atau kadang-kadang ada yang ngasih message ke saya sendiri gitu kan, Kang kepanjangan tuh katanya, atau Kang ini menarik tetapi coba Kang bahas lagi ini gitu kan. Jadi ini sebetulnya bagian daripada usaha saya gitu kan, untuk mengamalkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan tadi. Jadi saya menyampaikan itu. Kemudian di sisi yang lain juga, misalnya di negeri ini ada contoh tokoh yang perempuan lah kalau saya lihat ya, seperti Mbak Irma Huta Barat. Itu menurut saya bukan cuma Ciliwung tuh yang dia bisa bikin jadi bagus. Sebelumnya Vertiver juga untuk tanah longsor, dan daerah-daerah yang jadi bau gitu kan dulu, rawan itu ini kan lah. Nah, ini dia di 2015 ketemu saya lagi gitu kan, setelah lama zaman mahasiswa nggak pernah ketemu, menyampaikan bahwa udahlah nggak mau lagi gitu kan, gini gitu cukup. Tapi saya ingin menyampaikan ketika itu tadi jalan ketemu Kang Deddy Mulyadi gitu kan, ternyata habis itu juga dengan Iluni UI, kemudian dengan Pak Doni Munando, itu cukup berhasil waktu itu Ciliwung itu. Walaupun hari-hari ini saya kira mungkin udah lebih rutin lah ya, walaupun Ciliwung itu sampai bersih lagi airnya kayak sungai-sungai di berbagai negara yang Eropa gitu. Kalau kita lihat di YouTube gitu kan, di film-film itu mungkin masih jauh lah, karena masih banyak pabrik-pabrik yang belum tertangani. Tapi saya kira Mbak Irma ini salah satu contoh tokoh perempuan yang luar biasa. Jadi mungkin milenial pasti juga, walaupun beliau nggak milenial, beliau seumuran saya lah ya. Tapi ketika mungkin dia megang Kementerian Perempuan, itu bisa dahsyat itu. Kalau kita lihat 1 tahun lebih ini, memang Kementerian Perempuan sekarang nggak punya masalah gitu kan, nggak meletup keluar lah. Tapi sama juga dengan tadi ketika saya bicara kenapa Deddy Mulyadi bagus tuh, kalau beliau di Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu kan, karena saya lihat lagi, balik lagi, ini tuh perlu energi yang luar biasa, perlu motivator dan yang dicontoh oleh banyak orang saat ini gitu kan. Jadi Pak Jokowinya sampai coba yang disuntik sendiri sampai 2 kali ke sana kemari gitu kan. Nah, ini perlu didukung sama yang lainnya yang punya daya gentar yang seperti ini gitu kan. Jadi bukan
eh, apa namanya, istilahnya semua diam, tapi bukan juga berbeda pendapat rame gitu kan. Yang saya pernah sampaikan juga yang luar biasa itu misalnya salah satu contohnya Pak Basuki Hadimulyono, itu luar biasa. Dia nggak banyak cerita dan nggak pernah konflik juga, tapi karyanya hebat itu. Mana-mana fight jadi. Nah, saya ingin menyampaikan inilah yang saya contohkan juga sebagai sebuah judul, pengabdian yang utama bukan berkuasa. Itu dicontohkan oleh orang-orang itu gitu kan. Sekarang ini harus makin banyak didorong ke arah situ. Jadi saya ulang lagi, perbedaan pendapat yang dibencikan, yang dibenturkan, yang jelek-jelekan, lelek-lelekan, ini nggak lucu gitu kan. Jadi perlu dikurangin. Yang perlu itu sekarang bukan ke arah situnya, tetapi ini beda dengan di 2014 sampai ke 2019. Yang sebelumnya juga nggak pernah ada juga kalau kita jujur lihat di peradaban bangsa ini sampai meluas ledek-ledekan, hina-hinaan atau musuh-musuhan kayak begitu nggak pernah ada. Nah, kenapa kali-kali ini nih saya makin keras, makin terus sering ini perlu dihentikan itu karena kita harus segera sadar lawan kita yang jadi sahabat itu, karena sahabat itu hidup sehari-hari di mana-mana makin banyak, itu pandemi dan krisis ekonomi itu gitu. Ini yang benar-benar tiap hari ngegigit gitu kan. Korbannya terus terjadi dan ini belum selesai di seluruh dunia. Jadi maksud saya, kita fokus sekarang di drive, marilah menyelesaikan pandemi ini dan krisis ini gitu kan. Jadi butuh bangsa ini motivasi yang tadi itu gitu kan. Jadi kalau Pak Mahfud MD dengan caranya beliau misalnya, pemerintah tidak diam, ingin menyelesaikan, berusaha, tapi apakah begini, itu mancing bahasa saya gitu kan. Karena dulu saya pun misalnya ketika di hari terakhir sidang istimewa MPR, saya pun ada bersamanya. Kemudian sayalah yang bertanya kepada Pak Dur, bukan hanya bertanya sebetulnya karena diminta untuk bertanya, artinya dengar betul apa jawabannya Pak Dur ketika itu masih presiden. Apakah kita lawan Pak Dur yang sidang istimewa itu? Itu di situ ada Pak Mahfud, ada Pak Alwi, ada Marsilam, ada banyak lah tuh anggota kabinet. Mas Haryadi, saya, Mas Bagus, Bang Ucok. Itu kalau nggak salah Teten Mas Duki ikut apa enggak gitu kan. Tapi ketika itu Kang Teten tuh sering ketemu juga tuh di Fatmawati gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan itu nanya, Pak Dur, saya diminta nanya itu karena siap kalau Pak Dur bilang lawan ya kita lawan. Mungkin kejadiannya beda lagi gitu kan. Karena kalau kita lihat dari pengalaman tahun-tahun pergerakan sebelum itu. Tapi yang disampaikan Pak Dur, jangan pernah tumpahkan darah untuk kekuasaan. Dan yang benar itu bukan yang bersidang di gedung MPR, DPR itu. Yang absolut benar, yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sebagai manusia belum tentu benar juga gitu kan. Tapi jagalah kedamaian dan kerukunan bangsa ini. Pilihannya Anda semua tahu, yang ketika itu sudah dewasa, sudah baca koran. Pak Dur sore hari pakai celana pendek gitu kan. Dan kami pun keluar dari istana dengan damai, dan kita tahu pasti jatuh. Setelah sehari sebelumnya kami nggak bisa masuk, ketika ditanya kenapa kemarin kami nggak bisa masuk, nggak ada perintah itu, berarti itulah politik, ada permainan sehingga dikunci, nggak bisa masuk. Jadi bisa beda itu, karena sehari sebelumnya maklumat itu belum dikeluarkan. Nah, tapi yang pengalaman yang perlu di-sharing ini, itulah ketika konflik dimainkan itu seperti itu. Walaupun di sisi saya meyakini bahwa Pak Dur itu memang turun merekayasa dirinya sendiri. Karena ketika setelah Pak Habibie itu ditolak pertanggungjawabannya, itu yang paling kuat sebetulnya Bu Mega. Dan kalau bukan Pak Dur yang maju, Bu Mega yang jadi. Nah, jadi kalau Bu Mega yang naik, benturannya tinggi sekali ketika itu, kalau kita ingat gitu kan. Nah, tetapi inilah jalan yang sangat bijak untuk bangsa Indonesia. Jadi Pak Dur 2 tahun, Bu Mega yang sesungguhnya ketika itu didorong oleh reformasi ya bersama PDIP, PAN, PKB gitu kan, itu gitu kalau ingat ya. Nah, untuk melakukan perubahan, maka beliau dapat 3 tahun. Tetapi
keikhlasan Bu Mega menjadi wapres selama 2 tahun ini, kalau kita lihat sampai hari ini, Bu Mega terus berada di atas sampai hari ini. Artinya ketika Pak SBY pun tetap PDIP eksis selama 10 tahun itu, walaupun ada yang bilang puasa gitu kan. Dan sekarang selama 10 tahun ini PDIP eksis gitu kan. Jadi saya ingin mengajak kita berpikir ini jangan dibenturkan, tetapi proses pergantian kekuasaan itu ya alamiah saja. Jadi di bawah itu jangan orang dibenturkan kemudian nggak keruan perlu hilang nyawa gitu kan, hilang harta, habis ambruk, elitnya cuman lihat begitu aja, masyarakatnya habis itu, jangan, maksud saya. Jadi balik lagi, marilah kita belajar tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dur, kekuasaan saja nggak perlu dipertahankan kalau perlu berdarah-darah. Tetapi bukan berarti direkayasa seakan-akan ada berdarah-darah, kemudian kekuasaan itu tumbang gitu kan ketika itu baik. Nah, pemimpin itulah yang perlu melihat itu semua, karena di luar pemimpinnya nggak bisa lihat itu. Nah, kembali ke situasi ini, saya sampaikan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya kalau kita lihat membuka peluang lebih luas. Bahkan Pak Ma'ruf Amin di 2024 kalau segera tidak dianggap, misalnya kan ada yang bercanda nih, kok Anda diem banget, saya kira wapres. Berarti kan wapres yang sekarang ini dianggap nggak kerja gitu kan, jadi cuman santai-santai. Padahal saya yakin nggak juga, karena Pak Ma'ruf Amin ini sebetulnya integrator yang baik sekali gitu kan, pengalamannya banyak. Nah, tapi saya justru ingin menyemangati semuanya sekarang. Justru marilah kita berbuat yang maksimal, melakukan pengabdian yang luar biasa gitu kan. Karena kita ini sekarang ada pandemi, ada krisis. Ini nyata gitu kan. Jangan kita bikin yang lain lagi gitu kan. Ini problem, ini drive-nya itu pandemi dan krisis ekonomi ini. Dan peradaban ini sedang berubah. Setelah event vaksin dan yang lain-lain, itu bisa berubah, kecil kembali lagi. Kenapa? Karena teknologi itu makin maju gitu kan sekarang. Dan akibat situasi yang sekarang ini gitu kan, kalau ada orang bilang misalnya post truth ya, jadi kebohongan itu bisa dijalankan dengan lebih lancar ketika orang mampu diciptakan ketakutan. Jadi kebohongan ini nggak dilihat lagi sebagai bohong, tapi ketakutan inilah yang mendorong orang menerima kebohongan ini gitu kan. Jadi ngikutin itu. Nah, pandemi dan krisis ekonomi ini jangan dijadikan itu gitu kan. Justru saya mengajak ini real. Nah, realnya apa? Karena ambruk. Nah, kita jangan kejebak terhadap ketakutan yang dikembangkan, tetapi justru mari kita imani, kita jalankan yang innama yusriusan wa innama yusriusan. Di balik kesulitan itu selalu malahan ada hikmah dan kemudahan gitu kan. Jadi mari kita justru berpikirnya dan melaksanakan sebelah sini. Nah, oleh karena itu kebencian, kemarahan yang nggak keru-keruan sesamanya atau kepada bangsa lain itu dihapuskan. Jadi sudah saatnya lah kita misalnya nggak bicara lagi, aduh saya benci banget karena ini Arab gitu kan, ini agama nggak asli di sini gitu. Ya agama dari Tuhan mikirnya gitu kan, jadi bukan dari Arab, itu dari Yang Maha Kuasa. Mau agama apapun sebenarnya gitu kan, kalau yang samawi ya dari Yang Maha Kuasa, itu bukan dari region, dari itu bukan, keliru tuh. Nah, ini dikembangin gitu. Atau misalnya Cina loh gitu kan, terus emang kenapa gitu kan, bangsa ini akan dikuasai begini. Ya sederhana saja, kalau orang-orang dari Tiongkok itu datang ke sini, dia resmi, dia formal, itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada kerjasama dan persetujuan. Jadi kita lihatnya itu. Nah, dengan dia kesini ini gimana caranya memanfaatkan itu gitu kan. Jadi jangan bisnis Anda atau kepentingan pribadi Anda kalah atau dikalahkan dengan itu gitu kan. Padahal Anda ini malas, Anda ini tidak inovatif, Anda ini sebenarnya bagian dari serakah juga gitu kan. Dengan begini lalu bicaranya jadi suku, jadi bangsa, jadi negara, jadi penaklukan gitu kan. Nah, ini jangan. Tetapi kalau ini datang ke Indonesia ini tanpa izin,
nggak ada kerjasama gitu kan, atau datangnya ini dengan korupsi, dengan ini segala macam. Dibahas itu korupsinya, bukan bangsanya ini datang ini. Dibahas itu adalah abuse of power dari kebijakannya gitu. Jadi bukan orang datangnya. Nah, saya mengajak hal yang seperti itu, sehingga ketika misal dalam perampasan tanah itu banyak yang merampas itu, apanya diungkapkan sebagai perusahaan-perusahaan yang keturunan juga gitu kan, orang-orang Cina gitu kan, saya bilang yang dirampas juga orang Cina juga. Jadi bukan suku itu persoalannya, tapi persoalannya adalah keserakahan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena ada oknum, ada abuse of power dari birokrasi. Yang ngerampas ini bisa juga dikasih idenya dari sini gitu kan. Dan ini udah terjadi kurang lebih 40 tahun sampai hari ini gitu kan. Ke tambang, ke perkebunan, bukan hanya di perumahan gitu kan. Nah, maka kita jangan bahas sukunya atau agamanya orang, tetapi kenapa korupsi dan abuse of power ini terjadi gitu kan. Jadi itu, nah disitulah kita perlu bertoleransi terhadap orang dan yang tadi itu, tetapi kita harus tegas kemarahan kita gitu kan, inovasi kita menyelesaikan persoalannya. Nah, bangsa ini saya ulang lagi sekarang itu sedang mengarah ke sana. Jadi teman-teman, saudara-saudara, marilah kita terus fokus. Sebetulnya mudah-mudahan tahun-tahun ini ke depan nih itu makin kebuka. Jadi nanti 2024 itu maju. Nah, yang masih ngunci itu sekarang adalah partainya. Jadi di elit itu pasti tetap ingin bersatu karena yang nguasain di partai-partai ini itu tidak ingin beralih. Jadi even kalau cuma 2, tetap aja yang kalah juga ikut nguasain juga di konsesi tertentu. Yang menang ya lebih banyak konsesinya kalau cuma 2 begini. Tapi kalau yang maju 5 gitu kan, 5 itu kan ujungnya 2. Nah, 2 ini akan jadi 1 gitu kan. Nah, Rijal Ramli diskusi dengan kami misalnya di rumahnya, itu presiden duluan justru yang dipilih. Kalau presiden duluan yang dipilih, nanti DPR-nya itu pemilihan legislatifnya akan ngikut mana yang ngedukung presiden, itulah yang akan didukung masyarakat. Jadi ini akan sejalan. Karena kalau DPR-nya terus ribut juga ngemakan presidennya, ya nggak beres nih masyarakatnya juga ujungnya gitu kan. Nah, kalau DPR-nya lebih menguasai banyak pihak terhadap presidennya gitu kan, maka pemerintahannya juga tidak fokus kepada pemerintahan. Nah, saya ulang lagi, pengorbanan di 2014 sampai 2019 misalnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan malahan itu di banyak pihak mengatakan baik itu pemerintahan, artinya banyak yang dikerjakan lah, berhasil lah gitu kan. Nah, di 2019 ke 2024 ini sekarang udah mulai dibukain tadi. Nah, yang harus dikunci ini gimana elit ini, atau misalnya ternyata elit ini dikuasain oleh oligarki, ini dibongkar dalam arti bukan hancur-hancuran ya, tapi ditransformasi sehingga ini berkembang ke hal yang lain. Semuanya fokus kepada pengabdian, memakmurkan negeri. Maksudnya bukan berarti mereka habis harta bendanya juga, enggak. Insya Allah tetap makin kaya, makin maju, tetapi dari masyarakat ini tumbuh. Jadi masyarakat ini jangan pernah ada yang nggak makan, jangan pernah ada yang sakit nggak bisa ke rumah sakit. Misalnya ketika Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta menyampaikan kalau ada KTP dan kartu keluarga harus terima rumah sakit. Itu saya kira luar biasa, terima dulu gitu kan. Karena sekarang pun sebetulnya banyak yang datang ke rumah sakit kemudian akhirnya meninggal itu bukan tidak diterima rumah sakit kalau sekarang, tetapi rumah sakitnya penuh kan. Nah, sebelum ada BPJS, ini BPJS nih harus diakui juga sebagai keberhasilannya pemerintahan, itu luar biasa itu. Jadi banyak yang tertolong oleh itu. Perkara sekarang lagi didebatin atau diinikan ada 47 triliun yang dikutak-atik hilang, sama dengan kejadian mungkin ya di Jiwasraya yang 16 triliun. Ini adalah soal yang harus diperbaiki.
Tetapi kenyataan itu adalah BPJS ini mempersatukan bangsa ini gitu kan. Jadi yang Kang Deddy tadi bilang yang penting punya KTP sama apa namanya, kartu keluarga, kemudian itu APBD yang ngatur gitu kan, supaya gimana masyarakat yang miskin ini terobati. Nah, BPJS ini lebih luas lagi, walaupun sekarang ada begitu gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah ini beres BPJS-nya, orang pada rajin lagi ngikutin lah ya, karena kemarin itu kan rumah sakit banyak yang diputus, kemudian juga ada isu korupsi, kemudian naik-naik mulu, sehingga masyarakat itu aduh kok begini amat. Tapi ini adalah program yang perlu didukung sesungguhnya. Jadi pada ujungnya ya harus diberesin lagi semua supaya ini. Nah, balik lagi, marilah teman-teman kita memunculkan yang semangat-semangat, termasuk juga terakhir itu di perampasan tanah gitu kan. Jadi itu bisa selesai kok, dan itu bisa jadi nggak sulit seperti yang diumumin oleh banyak pihak ya dalam keadaan wacana. Dan bangsa ini insya Allah selalu luar biasa bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya itu dengan cara-cara yang arif dan bijak, yang bertransformasi, walaupun itu secara bertahap. Seperti yang saya bilang tadi, sebelumnya itu pemimpinnya palingan yang maju ini gitu, kalau nggak ini. Sekarang ini sebenarnya kalau kita perhatikan mulai dibukain, dan akan makin banyak tokoh bersaing untuk membangun dan melakukan pengabdian terhadap negeri ini. Nah, ini perlu kita dukung. Jadi kalau ada yang misalnya termasuk juga yang 11.000 triliun gitu kan, duitnya belum masuk apa segala macam, itu kan banyak yang bilang bohong-bohong atau ekonomi meroket gitu kan nggak kejadian sampai hari ini gitu kan. Walaupun kalau di sisi pemerintahan bilang kan, gue kan merintah masih 4 tahun lagi gitu kan. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, bisa jadi ada informasi yang disampaikan kepada Pak Presiden, karena Pak Presiden ini tipenya eksekusi kemudian memperbaiki, bukan lama di analitikal kemudian ini apa, jadi oh ya dah ngerti ini ke sini. Maka kecepatannya yang yang dipunyai ya, keunggulannya di situ. Seperti Anda lihat aja lah, itu Presiden bisa naik motor gitu kan, dan itu asli beliau bisa naik motor, terus bisa lincah begitu ke sana kemari. Itu harus kita syukuri di usia-usia itu gitu kan. Kecepatan seperti itu mungkin 0,0 sekian persen yang punya, selain punya kemampuan out of the box segala macam. Nah, sisi lain kita juga harus memahami tidak sempurna, tapi itu manusia dan tetap harus kita syukuri gitu kan. Jadi ini eranya. Nah, bagi yang bersemangat untuk ke sana, yang dikembangkannya itu adalah bukan kampanye tentang kebencian, bukan kampanye tentang kekurangan, tapi marilah justru keunggulan masing-masing itulah dalam rangka mengabdi kepada masyarakat, sehingga kita itu sila keempatnya makin hikmah kebijaksanaan makin banyak muncul, tapi terjadi perubahan realitas yang nyata di masyarakat itu juga makin terjadi. Sehingga saya berulang-ulang bilang, sesungguhnya yang luar biasa, yang diem nggak banyak ngomong apalagi konflik, tetapi hasilnya banyak tuh Pak Basuki Hadi Mulyono, itu pemain drum luar biasa. Itu top lah. Jadi yang begitu sebetulnya gitu kan. Jadi kerja-kerja itu dilakukan oleh beliau itu gitu kan. Dan ini kalau kita lihat secara politik, sebetulnya Pak Jokowi juga membuka itu tadi. Nah, tinggal kita harus terbuka dan tajam juga membacanya. Jangan seperti kita nyalahin urusan ketidakadilan secara murni. Misalnya contoh kayak korupsi itu sekarang indeksnya naik, itu mutlak disalahkan kepada pemerintahan. Benar di pemerintahan ada 2 menteri terjadi korupsi. Kemudian benar juga revisi undang-undang KPK itu dikesankan banyak orang melemahkan KPK gitu kan, kalau kita lihat secara terbuka gitu kan. Itu faktanya. Tetapi ketika proses penegakan hukum, mulai dari polisi, kejaksaan, apalagi sudah masuk pengadilan, apalagi sudah dihukum, kemudian hukumannya berapa tahunnya, itu bukan pemerintah yang nentuin. Dan ketika presiden yang nentuin apalagi, atau ketika sudah dihukum dipotongin hukumannya, itu bukan eksekutif yang menentukan. Nah, di titik ini sebetulnya nggak benar juga kalau semuanya salah ada di presiden atau di pemerintah eksekutif gitu kan, karena ini menyangkut tadi
Sehingga saya terbuka juga bicara mulai kemarin gitu kan, saya bilang jangan-jangan Indonesia melihat hakimnya seperti ini karena hakim itu wakil Tuhan, tapi pada kenyataannya belok-belok gitu kan, berdasarkan informasi banyak orang. Maka sistemnya juri aja ke depan, dipersiapkan sekian tahun lagi juri. Kalau tidak berubah sampai 2024 udah sistemnya juri. Artinya dipilih orang-orang terbaik, akademisi ini itu apa segala macam, orang-orang bijak yang nggak pernah ketahuan, dan belum tentu harus dia terus gitu kan, di berbagai kota itu dipilih kayak begitu, sehingga makin banyak ditentukan oleh banyak orang yang mudah-mudahan maju dan nuraninya bersih gitu kan, maka keadilan itu akan lebih terjadi. Nah, ini juga sekaligus juga untuk membaca, melihat keputusan-keputusan pengadilan yang ajaib-ajaib sebelumnya itu sebetulnya harus dibongkar oleh komisi yudikatif ya. Jadi bukan hanya kejadian yang sekarang, tetapi semua yang diadukan ke sana dipelajari, dilihat, yang nggak benar itu dibukain. Nah, begini juga sebetulnya yang diharapkan dari ombudsman gitu kan. Jadi melihat kalau udah jelas ada yang nggak benar gitu kan di pemerintahan di ini, ya dia harus beraksi, bukan nyari gimana caranya aman gitu kan, nyari supaya ini. Nah, jadi kenapa ini saya sampaikan kembali, ini sebetulnya semua sudah diketahui sejak reformasi, ada persoalan-persoalan sehingga komisi-komisi itu atau badan-badan itu dibangun, termasuk ASN ya, komisi ASN itu. Jadi mereka harus tegas, jangan menikmati pekerjaan di situ atau malahan ikut bermain-main dengan para mafia gitu. Jangan di situ. Jadi kita marilah pengabdian ini yang semua ini, walaupun memang kalau dilihat secara sederhana seperti tidak pasti kan. Tidak pastinya kenapa? Karena kalau tidak bermain-main dengan tadi, gimana duit, gimana masa depan, gimana itu. Tapi justru marilah kita meyakini, bergantung kepada kebenaran, dan rezeki itu Allah yang ngatur gitu kan. Dan itu akan membuat bangsa ini berkah dan maju, lepas dari berbagai persoalan yang membelit selama ini. Dan kita fokus, saya ulang lagi, di pandemi dan krisis ekonomi dan krisis yang lain-lain. Sesungguhnya nggak hanya ekonomi sebetulnya, moral, pendidikan, dan yang lain-lain itu krisis sekarang. Tetapi nggak usah dibesarin, mendingan kita perbaiki, karena yang terasa dan muncul itu ya pandemi dan ekonomi gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, terima kasih banyak nih kalau sampai ujung bisa dengar, dan mudah-mudahan bersabar setiap mendengarkan apa yang saya sampaikan, didengar sampai ujung, insya Allah bermanfaat. Nanti kalau ada diskusi tolong ditulis, jangan lupa di sebar, jangan lupa di subscribe, jangan lupa kalau di like dan dikomentarin. Mari fokus di pengabdian kepada bangsa dan negara ini, kepada keluarga. Insya Allah yang Maha Kuasa yang membuat berkah hidup kita berdoa. Kemudian juga terus semangat, terus sehat, pantang mundur. Semoga bangsa ini bisa mengatasi tantangannya. Dan ingat, pandemi itu sama dengan kita menghadapi penggoda kehidupan kita. Dia persepsikan saja sama kita, nggak bisa mati gitu kan, tapi kitanya yang harus tahan, harus imun. Dan itu sebetulnya kita mari pandang sebagai bagian daripada yang terjadi di dalam alam ini, untuk memperbaiki kehidupan kita, peradaban kita, pemikiran kita, sehingga kita lebih baik, lebih sehat, dan yang lain-lain. Berhasil Indonesia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.